guys, tema kali ini adalah hal apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Walaupun temanya apa yang akan datang, tidak berarti itu akan sesuatu yang eksternal ya, karena umumnya orang itu selalu merasa ada sesuatu dari eksternal. Pasti banyak dari kita atau bahkan mungkin semua dari kita pernah merasakan dalam 1 tahun itu nggak ada apa-apa gitu loh. Ya karena memang tidak segalanya itu harus dari eksternal. Karena sangat sedikit orang yang melihat apa yang terjadi itu secara internal. Kecuali dia lumayan connect sama dirinya. Oke? So seperti biasa ada 4 pilihan. 1, 2, 3, 4. Nomor pertama adalah sanctuary, telepathy, transparency, dan yang terakhir energy field adjustment. Oke. Untuk pilih bisa di pause dulu videonya. Kita mulai dari nomor 1. Oke, sanctuary. Believing in magic, savoring pleasure. Ouch. Okay. Five of Cups, Three of Swords, Eight of Wands, Nine of Cups. Dari kartu-kartu ini aku lebih ngelihatnya sebuah cerita dibandingkan hal apa yang akan datang, tapi ini lebih ke arah kalau aku bilang sih lebih kayak ke storytelling ya. Oke, dan aku ngelihat di sini ini lebih ke arahnya sih kalau bukan past, but I don't think this is future. This is either past or the current situation. Jadi bisa jadi kamu pernah mengalami benar-benar perasaan down banget, benar-benar kayak powerless banget, ada berasa kekecewaan yang luar biasa besar, kehilangan, dan itu cukup membuat kamu mungkin ya cukup depresi. Dan ya ibaratnya ini orang tuh kalau lagi ada di fase seperti ini sebenarnya adalah tempat di mana mereka merenung ya. Tapi kebanyakan orang kan cuma mau taunya oke, gimana akhirnya, gimana nantinya gitu ya, because most people are unconscious. Dan Eight of Wands di sini ibaratnya ada periode masa hidup di mana kamu pernah merasakan ini dan mulai pelan-pelan ada perubahan. Tapi harus diiringi sebenarnya sama perubahan, harusnya ya, gitu loh, kesadaran, perubahan. Dan yang pada akhirnya kamu akan ada di
ya dalam fase kehidupan, kalau ini dalam artian gini, kalau kamu benar-benar memahami apa yang kamu lewati, kamu betul-betul memahami kenapa cerita ini bisa ada, kamu akan lebih ngerasa happy nantinya, karena kamu sudah melewati sebuah perjalanan dan pelajaran. Oke? Dan di sini Nine of Cups bagus banget tuh. Nine of Cups itu lebih ke arah wish fulfillment. Jadi apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Jadi memang harus ada fase yang harus dilewati dulu. Makanya tadi aku bilang ini either in the past atau in the current situation. Tapi ujungnya kamu akan bisa mendapatkan, lagi-lagi ya, ini kan general reading, bisa jadi ini buat kamu, bisa juga bukan buat kamu. Kalau memang buat orang-orang yang memang sudah belajar untuk memahami, mengupgrade diri, itu akan terjadi. Apa yang kamu inginkan itu akan membawa hasil, apa yang kamu usahakan juga akan membawa hasil. Believing in magic. Mungkin selama ini kamu ngerasa kayak, mungkin gak ya gue nyampe sana, mungkin gak ya apa yang gue inginkan itu akan terjadi gitu. Tapi di sini ya kartu believing in magic ya itu ngomongin tentang apa yang tidak kita sangka-sangka itu bisa terjadi. Dan ini savoring pleasure, it's a taste. Ya, savoring is a taste of pleasure. Jadi kalau aku bilang, ya itu, ibaratnya kayak orang yang kerja keras, pada akhirnya dia membuahkan hasil. Orang yang menanam pohon dan akhirnya pohon itu berbuah. Kurang lebih seperti itu. Gitu loh. So this is a good spread actually. Yang dimana kalau aku lihat nih dari Eight of Wands-nya lebih ke arah there's so many things that will come to you. Aku nggak tahu yang coming ini apa, akan ada apa aja, but peristiwa ini akan ada beberapa peristiwa yang akan kamu hadapi, gitu loh. Kamu akan menghadapi beberapa peristiwa yang akan datang ke kamu. Ya, bukan berarti ini peristiwa akan menyenangkan semua, tidak. Mungkin ada yang biasa aja, tapi intinya dari beberapa peristiwa ini juga tetap aja. Kadang gini loh, ada peristiwa terjadi itu juga sebagai cobaan. Apakah kita mampu memilih yang terbaik? Kalau kita mampu, kita akan nyampe ke sini. Intinya itu. Umumnya aku ngelihat Nine of Cups itu tentang wish fulfillment, tentang celebration juga. It's a happy card where you will feel abundant. Kayak di sini kan kayak ada jug yang ada gold, the jug pouring, like gold. So bisa jadi ini juga ngomongin tentang mungkin career atau your financial itu bisa membaik juga. This is like the symbol of gold. This is a symbol of financial menurutku. It's a gold or something, gold itu dari zaman dulu sampai sekarang gold itu kan punya value. So I believe is maybe you will gain more values into your life. And it's the jug is pouring. Jadi bukan hanya jumlah kecil gitu, tapi jumlah yang cukup besar. Dia menyebar. Okay? So sekarang kita lanjut ke nomor 2, telepati.
embarking on an adventure, starting fresh. Aku ngerasa beberapa dari kalian mungkin akan pindah tempat tinggal atau pindah kantor, atau pindah atau mungkin selama ini kalian pingin building something, dan itu ada kemungkinannya itu akan tercapai di waktu-waktu mungkin next year. Mungkin kamu udah punya plan yang sudah matang dan itu akan bisa tereksekusi. Atau bisa jadi juga you will meet someone abroad. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang datang dari jauh, ya. Maksudnya bukan local, and kamu ketemu orang itu, kamu kenal. Aku memang tidak melihat ada kartu relationship di sini. But maybe you getting to know each other, gitu loh. Aku tidak melihat kartu relationship, but it doesn't mean that it's not gonna happen. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Karena ini aku ngeliatnya very general ya. So bisa jadi juga kamu dapat ada beberapa, mungkin ada kamu yang sebagian kecil yang mungkin yang lagi nyari beasiswa bisa dapat beasiswa untuk mungkin sekolah atau kuliah di luar negeri. Ini aku ngelihat sebenarnya lebih ke ada mungkin keinginan yang udah lama gitu ya. Itu baru akan terwujudnya sekarang ini atau dalam waktu-waktu ke depan. Dan mungkin yang bertemu seseorang, kalian mungkin dating, and you just enjoy the company, ya. Dan di sini ada the sun, which is menurutku it's a very good card. Untuk kalian juga yang mungkin habis putus atau habis cerai, aku ngelihat di sini kamu lebih punya keinginan untuk memperbaiki diri, kayak pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka dan membuat kamu yang tadinya ragu-ragu misalnya, makin ke depan ini kamu makin yakin untuk memperbaiki diri kamu. Yang tadinya mungkin kayak iya enggak ya gitu. Akhirnya kamu mulai pelan-pelan yakin bahwa kayak gue nggak pengen kayak gini terus, gue pengen ibaratnya ya mungkin keyakinannya baru timbul sekarang, baru keinginan yang bulatnya itu baru datang sekarang gitu, atau masa-masa ke depan ini nih itu akan kelihatan, kerasa. Dan aku sih ngelihat kalau ngomongin secara financial harusnya cukup stabil ya. Mungkin selama ini kamu pengen coaching misalnya, atau kamu pengen ada self improvement misalnya, tapi mungkin belum bisa terlaksana karena mungkin kendala di finansial kamu.
Tapi belakangan karena mulai membaik, di situ kamu mulai jadi kayak lebih berani untuk ngambil langkah, kalau aku lihatnya gitu. Kamu jadi lebih mantep untuk bisa meyakinkan diri untuk suatu perubahan sih. Starting fresh and then ada the sun. Overall is good, dan di sini aku ngelihat kamu lagi, karena di sini ada Queen of Swords juga, aku lebih ngelihat kayak kemantapan pikiran, ingin memperbaiki mungkin your mental, memperbaiki pola pikir, memperbaiki, ya ibaratnya kalau mau memperbaiki hidup harus dimulai dari memperbaiki pola pikir sebenarnya. Dan The Alchemist di sini aku ngelihat sebagai manifesting sesuatu yang sudah kamu kalkulasi, tapi di sini kan kayak orang yang lagi belajar serius gitu loh. Jadi aku ngelihat di sini mungkin kamu juga yang tadi aku bilang, plan-plan yang kamu udah ngeplan secara serius, fokus, atau keseriusan kamu untuk memperbaiki diri itu akan timbul gitu loh di masa-masa ini. Yang karena di sini ada the sun, jadi kayak kamu pingin lebih enlightened, kamu lebih pingin cerdas, kamu lebih pingin. The sun ini juga ada pengaruhnya untuk orang yang mau self improvement ya, mau personal, mau growth ya, personal growth. Jadi aku ngeliat ini waktunya tepat banget kalau memang kamu benar-benar yakin untuk oke, gue mau memperbaiki hidup gue mau memperbaiki relationship gue pengen memperbaiki pola pikir gue gitu loh, kayak gitu. Ini waktunya tepat banget. Oke? Kita lanjut ke nomor 3. Transparency. Dwelling in truth and being in the flow. The Moon kalau di deck ini tuh lebih kayak merefleksikan dan bukan sesuatu yang buruk, dan lebih kayak apa ya, Moon is about emotions, soalnya emotions, dan sometimes aku juga bisa ngelihat orang yang refleksi. Three of Cups. Nah, ini rada mirip sama kartu nomor 2 tadi, tapi lebih deep karena ada The Moon juga. Ada The Moon dan ada Dwelling in Truth, dan mungkin beberapa dari kalian lagi ada di masa-masa pencarian diri, lagi ada di masa-masa pencarian hidup, mempertanyakan hidup, mempertanyakan arti hidup, lebih ke sana. Dan Queen of Coins di sini aku lebih ngelihat kepada value, arti, meaning gitu loh, aku lebih ngeliatnya. Dan ini dari kartu-kartunya tuh kelihatan orang yang lagi in a reflective mode kalau aku ngeliatnya. Apalagi di sini ada Dwelling in Truth, jadi kamu tuh lagi benar-benar mencari yang benarnya tuh gimana, dan kamu lagi disuruh ngeflow. Ini nih yang tadi di awal aku bilang soal kadang apa yang datang ke kita belum tentu secara eksternal, bisa jadi secara internal. Nah, ini salah satu contohnya nih, internal. Jadi mungkin kamu lagi belajar tentang mungkin nilai apa yang kamu pegang dalam hidup,
dan gue tuh pingin jadi orang seperti apa, gue tuh pengen hidup gue bagaimana gitu. Itu kan butuh kontemplasi, butuh perenungan gitu loh. Dan Daughter of Cups ini juga aku lebih ngeliat kayak orang yang lagi in touch sama feelingnya, sama emotionnya. Dan ini juga lautnya juga tenang gitu loh. Orang yang lagi, mungkin kamu lagi banyak pengen sendiri, lagi kamu yang misalnya lagi suka main musik, mungkin kamu lagi suka main musik sambil merenung gitu loh. Dan tapi di sini dibilang jangan terlalu banyak sendiri juga, nanti malah yang ada kamu overthinking, bukan merenung tapi kamu overthinking gitu loh. Dan Three of Cups ini menandakan itu kan ada orang 3, nggak cuma 1. Jadi di sini dibilangnya bahwa kamu nggak bisa semuanya kamu handle sendiri. Kamu mesti ada tempat juga untuk kamu bertanya, orang yang capable gitu loh. Nah, di sini bisa aja kamu nyari entah itu, mungkin bukan terapis tapi lebih ke coaching ya, karena membantu kamu untuk proses, mempercepat proses kamu untuk ada di mana kamu inginkan gitu loh. Karena kan tujuan coaching itu kan membantu kita untuk pertumbuhan kita tuh lebih dipercepat. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu kamu cari tahu sendiri, dan itu akan bisa memakan waktu yang sangat lama gitu loh. Tapi belum tentu juga kita paham, butuh waktu lagi buat sampai paham gitu loh. Jadi makanya di sini kenapa ada kartu Three of Cups, dibilang bahwa lagi masa pencarian diri itu jauh lebih baik buat kita, supaya kita juga tidak berasumsi akan sesuatu, tidak salah jalan. Kita harus juga ada tempat kita bertanya yang memang cocok, dan bukan cuma cocok tapi memang kamu bisa percaya gitu loh. Intinya sih itu. Tapi ini dalam proses kayak gini, ini proses yang benar-benar you have to take it seriously. Berarti kamu lagi dibukakan pintu kamu untuk menyelam ke dalam tanpa kesulitan. Ya kan? Kadang orang kalau yang nggak lagi di dalam situasi seperti itu, cenderungnya nggak mau. Manusia tuh gitu. Tapi kalau kamu lagi dikasih situasi seperti ini, berarti kamu lagi disuruh untuk benar-benar menyelami diri kamu. Inilah yang orang yang kalau orang bilang mengenal diri lah, ini prosesnya gitu loh. Dan alangkah baiknya kalau kamu juga ada yang bimbing, ada tempat bertanya. Jadi kamu nggak kebingungan sendiri mencari jawaban gitu. Intinya sih itu, apa yang akan datang ya situasi seperti ini yang akan kamu alami. Gitu. Oke? Kamu di sini kan dwelling in truth, itu kamu lagi mencari sebuah kebenaran. Sebenarnya apa sih hidup itu, seperti apa sih? Gue nih disuruh ngapain sih sebenarnya? Kenal diri itu apa sih gitu loh. Jadi kayak kalau orang lagi ada di fase seperti itu, there's so many questions. Oke? Dan yang kalau ada yang bimbing, ada tempat bertanya, ya otomatis akan mempercepat proses kita. Intinya gitu. Oke, nomor 4, energy field adjustment. Soaring into joy, hearing message from spirit. Eight of Coins, the Sun,
Ten of Swords. Daughter of Coins. Ini kartunya agak tricky. Two of Wands. Ya, ini kartunya agak tricky sih. Tapi ini aku ngelihatnya lebih kayak ini satu proses shifting of energy. Ini untuk kartu nomor 4 aku nggak bisa bilang akan ada yang datang ya, tapi lebih kepada ini soalnya sebuah transisi energi. Jadi ya memang konstan sesuatu perubahan yang akan terjadi yang ke arah lebih baik atau tidak tergantung apa yang kamu pilih. So there will be some situation that you need to choose. Tapi di sini bilang bahwa kamu harus ada tempat bicara, kamu harus ada tempat tukar pikiran juga, tapi tidak ke sembarang orang. Karena aku selalu jawabnya gitu deh, karena gini loh, kalau kita salah cerita aja ke orang yang salah, dengan kondisi misalnya kita lagi secara mental kita lagi nggak stabil, itu malah kita dapat informasi atau input yang belum tentu baik buat kita. Jadi harus orang yang bisa memahami situasi kita tanpa judgement, tapi juga bisa ngasih kita tuh insight yang membuat kita merenung dan pada akhirnya bisa membuat satu keputusan yang terbaik gitu loh. Dan itu ya nggak boleh sembarangan sebenarnya. Aku lihat di sini soalnya kartunya mix banget ya. Jadi aku ngelihat memang mungkin COVID kemarin anggap kamu di PHK, kamu lagi mulai menjajaki, mungkin kamu lagi mulai menapaki kehidupan baru lagi lah ibaratnya. Kamu of course semua orang pasti berharap itu akan yang terbaik, yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih baik. Aku nggak bilang nggak ada, tapi aku bilang di sini jalannya itu masih jalannya itu masih agak lumayan untuk kamu bisa nyampe ke desan ini. Tapi kalau kamu bisa dapat pandangan dari orang yang tepat atas apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus mungkin kamu renungkan, itu akan jauh membantu kamu, dibilangnya gitu. Ini bukan ngomong cuman masalah finansial ya, tapi ini juga bisa ngomongin tentang relationship. Karena ini aku ngeliatnya general banget. Bisa jadi kamu habis divorce atau kamu habis putus hubungan gitu loh. Kamu berusaha mungkin mendistraksi atau kamu berusaha selama ini mencoba mempertahankan hubungan atau mempertahankan pernikahan, tapi pada akhirnya mungkin everything goes south. Jadi kamu akhirnya harus berpisah. Dan kamu harus memulai kehidupan yang baru. Mungkin beberapa dari kalian tuh mungkin takut untuk menghadapi masa depan, takut untuk kecewa lagi misalnya contoh. Jadi ya benar-benar ini sebuah pilihan, kamu mau hidup dalam ketakutan kamu, kekecewaan kamu, atau kamu betul-betul mau belajar untuk melihat ke depan yang ibaratnya gini lah, orang yang lagi di dalam situasi seperti ini tuh kayak either mikirnya jelek banget atau merasa butuh
guarantee. Ya yang namanya guarantee yang nggak akan pernah ada dalam hidup gitu. Cuman aku paham orang yang lagi ada di dalam ketakutan, kecemasan membutuhkan guarantee. Nah, bukan guarantee-nya yang dicari, tapi si belief ini yang harus diberesin. Gitu loh. Kalau ini bukan masalah finansial, kamu ibaratnya secara finansial kamu masih oke, saranku sih kamu harus coaching supaya memperbaiki kamu punya belief, kamu punya cara berpikir ini, bukan mencari guarantee dengan kamu mungkin liatin tarot apakah masa depan kamu akan. Orang tuh banyak loh yang tiap bulan atau bahkan tiap hari ngeliatin tarot untuk melihat apa yang dia mau lihat, untuk melihat mendengar apa yang dia mau dengar, which is menurut aku ya it's stupidity. Aku ngomong kayak gini karena aku pernah ada di situ, walaupun tidak ya nggak lama, tapi ada orang yang sampai bahkan bertahun-tahun ada di posisi seperti itu. Ya aku bisa bilang it's stupid gitu, karena guarantee itu nggak akan pernah ada. Itu hanya ada di kepala kita doang, karena rasa takut, karena rasa cemas, kayak ibaratnya kayak hilang kepercayaan sama hidup aja gitu loh. Karena memang dasarnya nggak punya dasar yang baik gitu, nggak punya fondasi yang baik. Jadi yang dibenerin itu fondasinya, bukan ngasih kamu harapan. Kamu nggak akan pernah dapat garansi. Karena hidup itu tidak ada garansi. Hidup itu tidak ada garansi gitu. Jadi selama kamu selalu ada di mindset yang mencoba selalu mencari kepastian, kamu malah akan terus terperosok ke lubang yang makin dalam sebetulnya. Jadi ini harus diberesin mindnya, cara berpikirnya. Dan banyak sekali loh orang yang terlepas dari sini dan pada akhirnya kehidupannya jauh lebih baik. Dan kemungkinan itu ada karena di sini ada soaring into joy. Kemungkinan itu ada, tinggal kamu mau nyoba atau enggak doang. Udah itu aja. Makanya aku tidak bisa ngomong banyak nih untuk yang kartu nomor 4 karena the problemnya itu adanya di kamu. Kamu mau berani untuk mengambil kesempatan, kemungkinan bahwa bukan kemungkinan sih, memang ini belief ya. Mau memperbaiki belief kamu, kalau bisa diperbaiki, pasti bisa kalau kamunya berani, pasti bisa. Dan saksi hidup itu bukan saksi hidup ya, tapi bukti hidup itu udah banyak sekali orang yang bisa. Salah satunya aku, gitu loh, banyak. Nah, tapi banyak nggak orang yang ada di situasi yang seperti ini, tapi akhirnya mereka hidupnya nggak kemana-mana? Banyak juga, karena ya itu lagi-lagi nggak mau untuk mengambil. Jadi mereka lebih rela hidup dalam kesengsaraan dibanding, ibaratnya gini, hidup kan 50-50 ya. Either kamu memilih untuk sengsara yang sudah kamu alami, atau kamu memilih untuk suatu perubahan. Sengsara itu pasti, karena kamu sudah ngalamin. Ini pasti. Memang menurut kamu perbaikan itu belum tentu pasti, tapi ini pasti sengsaranya. Tinggal kamu mau mencoba sesuatu, belief kamu dirubah, kamu lebih punya kemungkinan untuk bisa bahagia. Kemungkinan bahagia kamu ada, walaupun kita anggaplah kemungkinan bahagia kamu cuma 50%, tapi kesengsaraan kamu 100% loh. Udah pasti, karena kamu sudah ngalamin dan sedang kamu alami. Itu pasti. Kamu mau pasti di sini terus, atau setidaknya kamu mau mencoba, at least kamu masih punya chance bisa untuk bahagia. Kalau kamu mau, tapi gue sini kan belum tentu. Ya memang belum tentu. Belum tentu, karena bukan 100%. Tapi kemungkinannya ada. Dibandingkan kamu cari yang pasti. Yang pasti ini ya kamu sengsara. Udah tinggal gitu doang. Makanya aku selalu bilang, orang yang mau berubah, nomor 1 harus ada beraninya. Tapi kalau orang berani, aku bisa bilang, ini 100%. Kalau berani ya. Kalau kamu tanyanya kemungkinan ya 50. Tapi kalau kamu berani, ini bisa jadi 50, bisa jadi 100%. Kalau kamu berani, ini bisa jadi 100%. Tapi kalau kamunya aja masih 50-50, ya udah ininya juga 50. Paham nggak? Sebelum kamu nyoba, kamu nggak tahu. Intinya itu aja. Sebelum kamu nyoba, kamu nggak tahu.
Setidaknya modal kamu cuman berani mau nyoba dulu. Dan begitu kamu mulai berani mau nyoba, 50-nya udah kamu dapetin tuh. Dengan berani mau nyoba aja 50 udah di tangan. Tinggal ngambil 50 lagi. Tapi kalau ini udah 100% kamu lewatin. Udah 100% kamu jalanin sengsara ini. Kalau kamu mau cari yang pasti, ya udah di sini. Ini pasti sengsara kok. Orang nggak berubah ya pasti di sini terus. Ini satu kepastian. Kalau kamu selalu mencari yang pasti, ini yang pasti. Itulah. Oke? Ya, pikirkan baik-baik. Kamu mau tetap jadi sengsara atau kamu mau mengambil sebuah probabilitas yang probabilitasnya bisa membawa kamu pada kebahagiaan. Itu aja. Oke? So, guys, thank you so much for watching my videos and I'll see you in the next videos. Bye.